Sebelum terjadinya bencana tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, wilayah Nangro Aceh Darussalam memiliki sejumlah objek wisata yang sering didatangi para pelancong. Berbagai pilihan objek wisata di provinsi ini seperti hutan wisata Kedah, Danau Laut Tawar, Pantai Pasir Putih, Cemara Indah, Pantai Sumur Tiga, Pantai Kasih, dan lain sebagainya. Tapi siapa sangka, keindahan alam di provinsi ini menjadi porak-poranda setelah gelombang tsunami menghantam wilayah ini. Harta benda bahkan nyawa hilang dalam sekejap. Banyak cerita memilukan dari peristiwa bencana itu. Namun, di antara cerita memilukan tersebut, terselip pula cerita keajaiban yang membuat kita semakin yakin akan kebesaran Tuhan. Seperti yang dialami oleh Westi, warga yang tinggal di Kahju, Kabupaten Aceh Besar. Anda lihat danau di belakang saya ini, airnya begitu tenang dan kita merasa nyaman untuk melihatnya. Tapi bagaimana jika air yang tenang tersebut berubah menjadi arus yang besar, bahkan menjadi gelombang tsunami yang bisa menghantam dan menggulung diri kita? Itulah yang dialami oleh Westi. Dia terjebak dalam gelombang tsunami di Aceh. Apa yang terjadi dengan dirinya? Ini dia kisah selengkapnya. Umam dan Westi dikaruniai dua anak yang masih balita. Berbeda dengan Westi yang lembut, Umam cenderung tegas dan agak kurang sabar di dalam mendidik anak-anaknya. Dua karakter yang berbeda ini menjadi panduan yang serasi di dalam mereka mengarungi bahtera rumah tangga dan mengasuh anak-anak mereka. Bapak, jangan terlalu kasar sama anak-anak. Alah, kamu terlalu memanjakan anak saja. Nanti mereka pada kurang ajar sama Bapak. Kamu ini selalu gitu. Yuk, Nora, tidur. Karakter Bang Umam memang keras. Bang Umam seperti tak bisa memahami bahwa anak-anak harus dihadapi dengan sabar. Ada apa ya dengan Bapak? Nggak seperti biasanya dia seperti itu. Kasar, sering memarahi anak-anaknya. Ya sudahlah. Kayaknya kamu memang anak baik, Nak. Pokoknya besok Mama janji ngajakin kamu naik pohon. Jangan. 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 Kenapa, Pak? Bapak mimpi, Bu. Mimpi apa? Ibu meninggalkan Bapak. Itu cuma mimpi. Ayo kita tidur lagi, Ibu ngantuk, ya. Pak, ayo tidur. Ayo. Ayo tidur lagi yuk. Nanti kita jalan-jalan ya. Ambil sini, ambil sini. Pagi itu, Umam terlihat tak bersemangat. Sikapnya membingungkan Westi. Selain itu, Umam terlihat tak banyak omong. Pakai parfum apa nih? Nggak seperti biasanya. Nggak pakai apa-apa. Tapi wanginya menyengat sekali, Pak.
Alah. Pagi itu terasa aneh, saya mencium bau wangi dari tubuh suami saya. Tapi suami saya bilang tak memakai parfum apa-apa. Saya bingung, bau dari mana itu? Ada duluan, masuk. Ya, sini. Yang lebih menjengkelkan Westi, baru beberapa meter berjalan, Umam mengajak pulang anak istrinya. Kenapa tinggalin kita? Keputusan Umam itu mengecewakan Westi dan Dari anak-anaknya. tadi Bapak murung terus. Tapi Kenapa? Umam seperti tak peduli. Ada apa Ia ini? mendahului Westi dan anak-anaknya untuk melangkah pulang. Pak. Tehnya diminum dulu ya Bapak ya. Kak, ini pisang gorengnya loh. Tingkah laku Umam memang membingungkan Westi. Biasa ya. Tak tahan dengan perilaku Umam yang terlihat aneh, Westi pun bertanya. Ada apa ya Bapak? Jawaban Umam mengagetkan Westi. Khawatir. Aku takut tidak bisa makan dan ketemu ibu lagi. Westi dan juga Nurul kaget mendengar penjelasan Umam. Mendadak perasaan Westi diliputi kecemasan. Apakah perilaku Umam dan juga kegelisahan Kanya semalam merupakan isyarat untuk Westi? Ikuti terus kisahnya. Ya udah Kakak. Tadi mau pulang dulu. Kamu mau kemana? Ada urusan. Ya udah nggak apa-apa, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keanehan perilaku Umam seperti terjawab. Pagi yang tampak tenang tiba-tiba berubah menjadi petaka. Gempa menggetarkan Aceh. Orang-orang berlarian keluar rumah. Suasana seketika menjadi panik dan rasa takut menyelimuti perasaan Westi dan Umam. Tanya. Aduh. Pak, ada gempa ini, Pak. Astagfirullahaladzim. Kepanikan muncul di tengah warga. Mereka berlarian menyelamatkan diri. Tak berapa lama gempa pun mereda. Suasana kembali tenang. Meski masih diliputi rasa was-was, Umam mengajak Westi dan anak-anaknya kembali ke dalam rumah. Sesaat saya berada di dalam rumah, saya mendengar suara gemuruh yang menakutkan. Suara gemuruh terdengar semakin kencang. Belum lagi suara gemuruh itu mereda, tiba-tiba terdengar teriakan warga di luar rumah mereka yang mengatakan gelombang air laut naik ke daratan. Umam segera mengajak istri dan anak-anaknya menyelamatkan diri.
Westi dan Umam berusaha lari menjauh dari terjangan gelombang air yang mengalir cepat menerjang desa mereka. Tapi baru beberapa meter mereka berlari, gelombang tsunami menelikung tubuh mereka. Westi mencoba memegang tangan Umam, tapi tak berhasil. Gelombang air yang dahsyat menggulung tubuh mereka dan memisahkan keduanya. Gelombang air yang dahsyat menghantam Westi dan Umam. Westi terseret arus. Kekuatan dirinya tak sebanding dengan dahsyatnya arus air. Westi hanya melihat Umam dan Andoro menjauh darinya. Gelombang air menyurut, menarik Westi dan anaknya ke laut. Tiba-tiba Westi melihat sebilah papan mengambang di dekatnya. Westi berpegangan pada papan tersebut sambil terus memegangkannya. Selang beberapa detik, gelombang tsunami kembali menghantam Westi dan membawa tubuh Westi kembali ke darat. Dua kali gelombang tsunami menghantam Westi. Pada gelombang yang kedua, Westi berinisiatif menyelamatkan diri dengan cara naik ke atas pohon mangga. Meski susah payah, akhirnya Westi berhasil membawakannya naik ke atas pohon mangga. Ajaib, ujung pohon mangga yang bercabang kecil mampu menahan bobot tubuh Westi yang menggendong anaknya. Westi bertahan di atas pohon mangga hingga sekelompok insan berhasil menemukan mereka. Tuhan Maha Kasih, Dia menyelamatkan Westi. Lewat kekuasaannya, Westi diselamatkan dengan cara yang mungkin menurut kita tidak masuk akal. Ia dan anaknya bertahan dan selamat dari terjangan gelombang tsunami dengan cara berdiri di cabang dahan pohon. Tapi Tuhan memang maha berkehendak. Tidak ada yang tidak mungkin bila Dia menghendakinya. Dan Westi selamat dengan cara ajaib karena kehendak Tuhan yang menyayanginya.
tinggalin saya, Pak. Nanti kayaknya sama siapa Pak kalau Bapak tinggalin saya? Ya Allah, jangan ambil suami saya, ya Allah. Jangan ambil suami saya mohon. Bu, kami minta maaf. Sampai saat ini kami belum bisa menemukan putra Ibu Andro. Gimana dengan Kanya, Pak? Anak saya yang perempuan. Pak, gimana dengan anak saya? Putri Ibu sekarang dalam tahap pengobatan di puskesmas. Kanya masih hidup, Pak. Terima kasih ya Allah. Saya mohon Ibu dapat bersabar. Ya. Kakak. Ada apa ini? Kakak kamu meninggal, Dek. Dan Dora juga meninggal. Kita cuma punya Kanya dan kamu. Jangan tinggalin aku, Pak. Bapak jangan tinggalin aku. Gunung Karangetang dikenal juga dengan nama Api Siau. Adalah gunung berapi yang terletak di bagian utara Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Siau, Tanggulandang, Biaro. Gunung Karangetang adalah salah satu gunung berapi teraktif di Indonesia, dengan letusan sebanyak lebih dari 40 kali sejak 1675, serta banyak letusan kecil yang tidak terdokumentasi pada catatan sejarah. Dan tepatnya pada hari Jumat 6 Agustus 2010, pukul 00.15 waktu Indonesia bagian Barat, Gunung Karangetang memuntahkan lava dan abu panasnya hingga ratusan meter ke udara. Pada peristiwa tersebut mengakibatkan banyak korban luka dan hilang. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di jalur cincin api Asia Pasifik, yaitu jalur gugusan gunung berapi di wilayah Pasifik. Di jalur ini biasanya rentan dengan letusan gunung berapi dan gempa vulkanik. Kisah kali ini kita akan menyaksikan keajaiban yang dialami oleh sepasang suami istri Jimmy dan Sylvia yang berhasil selamat dari musibah meletusnya Gunung Merapi Karangetang di Sulawesi. Keajaiban apakah yang menyebabkan sepasang suami istri ini bisa selamat? Ini dia kisahnya. Jimmy adalah seorang pemuda yang rajin di kampungnya. Keseharian Jimmy adalah berjualan di warung di depan rumahnya demi mencukupi ekonomi keluarganya. Apalagi beban Jimmy kali ini bertambah karena sedang menunggu kelahiran anak keduanya. Namun Jimmy tidak pernah mengeluh dan selalu bersemangat menjalani hidup. Roti ya berapa? Dua. Oh, dua. Berapa? 2.000 Bu. Ya. Ya, Mas. ya Mas Bu. Mau beli kerupuk? Ini kerupuk. Iya, 2.000. 2.002 Bu ya. Iya. Ya, taruh di mana Bu? Makasih Bu ya. Saya senang sekali pagi itu. Baru saja saya buka warung, sudah banyak pembeli yang datang. Pagi itu, Bapak Kepala Dusun menemui Jimmy dan menghimbaunya untuk waspada. Karena keadaan Gunung Karangetang terlihat mulai sering mengeluarkan asap. Namun Jimmy menanggapinya dengan bergurau. Karena memang seperti yang diketahui semua warga,
Gunung Karangetang sering mengeluarkan kepulan asap dan tidak terjadi apa-apa. Ya, sama-sama. Jimmy yang tertidur lelap malam itu karena rasa lelah yang teramat sangat setelah seharian menjaga warungnya. Tiba-tiba saja, Jimmy dibangunkan oleh istrinya Sylvia. Dia melihat istrinya kesakitan sambil memegang perutnya. Sesaat Jimmy panik dan tak tahu harus berbuat apa. Namun, dia pun segera berteriak memanggil ibunya untuk menolong Sylvia. Kenapa nak? Kenapa? Ini kenapa, Bu? Oh ini kayaknya mau melahirkan. Ternyata malam itu juga Sylvia akan melahirkan. Ibu Nelly pun segera meminta Jimmy mencari pertolongan untuk membantu persalinan istrinya. Jimmy berlari keluar rumah dan berusaha mencari pertolongan. Namun tak ada seorang pun, bahkan tukang ojek yang biasa mangkal di sekitar jalan kampung itu tak terlihat seorang pun. Jimmy semakin panik dan dia memutuskan berlari menuju luar kampung untuk menemui rumah dokter yang berada di kampung sebelah. Karena terlalu cepat berlari, beberapa kali Jimmy tersandung dan jatuh tersungkur di jalan kampung itu. Meski harus berlari tertatih-tatih, Jimmy terus berusaha berlari menuju ke kampung sebelah. Saya tidak peduli walaupun kaki saya terasa sakit sekali rasanya. Saya terus berlari di dalam kegelapan untuk mencari dokter agar bisa membantu persalinan istri saya. Jimmy yang sudah kelelahan dan berjuang menahan rasa sakit di kakinya karena terkilir, akhirnya sampai di rumah dokter yang berada di kampung sebelah. Bapaknya ada, Bu? Bapaknya nggak ada, lagi di rumah sakit. Lagi jaga, besok aja kesini lagi. Jimmy bingung dan panik. Dia tak tahu harus berbuat apa lagi untuk menolong istrinya yang sedang merintih kesakitan di rumah. Kejadian apa lagi yang akan dialami Jimmy? Jangan kemana-mana. Tetaplah di Miracle. Sabar ya nak. Sylvia terus mengerang menahan sakit yang dirasakan. Nelly terus mencoba menenangkan Sylvia agar rileks dan bersabar menunggu Jimmy yang sedang mencari pertolongan. Saya kasihan melihat ibu kebingungan malam itu. Harus mengurus Andri dan juga harus menemani saya yang sedang sakit karena mau melahirkan. Tanpa disengaja,
dia berpapasan dengan Roland, tetangganya. Roland merasa iba dan kasihan dengan kesulitan yang dialami Jimmy. Roland pun langsung meminjamkan sepeda motornya kepada Jimmy untuk membawa istrinya segera ke rumah sakit. Sabar ya. Sabar ya. Sebentar lagi Jimmy mau dokter ya. Bu, dokternya nggak ada, Bu. Saya bawa ke rumah sakit aja ya, Bu ya. Ya udah, kamu berangkat aja biar Andri ibu yang jagain. Ya udah, Bu, jagain Andre ya, Bu ya. Saya berangkat dulu ya, Bu ya. Iya. Andri jangan nangis ya, biar sama ibu ya. Para warga mulai panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Kamu datang, sabar ya. Bu, gawat Bu. Gunung meletus Bu. Kita segera mengungsi Bu, ayo Bu. Saya lagi nunggu anak mantu saya, Pak. Oh ya, saya duluan ya Bu. Yuk. Ya Allah. Jimmy yang memacu motor yang dikendarai berhenti mendadak ketika mendengar kabar kalau gunung berapi sudah memuntahkan lava panasnya. Dan rumah juga sudah habis dihantam lava panas yang turun menerjang perkampungan warga. Jimmy menjadi panik. Dia teringat ibu mertuanya. Dan anaknya masih berada di dalam rumah itu. Jimmy tak dapat menyembunyikan rasa sedihnya. Tapi dia hanya bisa pasrah dan berdoa untuk mereka semua. Namun sial bagi Jimmy, karena panik dan bergegas, Jimmy tak melihat sebuah lubang yang ada di hadapannya. Dan tak ayal lagi, tubuh mereka berdua terjungkal ke dalam lubang itu. Jimmy yang sudah begitu pasrah, tak tahu harus berbuat apa ketika air ketuban istrinya pecah. Sylvia melahirkan anaknya di tengah-tengah kepungan lahar panas yang berada di sekitar lubang tempat mereka berada. Kepasrahan dan doa yang terus dipanjatkan oleh Jimmy dan Sylvia mendapatkan jawaban dari Yang Maha Kuasa. Lahar panas yang mengepung tempat di mana mereka berada tak langsung mengalir masuk ke dalam lubang. Tapi lahar itu hanya mengalir melintas di tepian lubang. Waktu pun perlahan mengantarkan lahar panas itu dingin dan berangsur aliran lahar panas dari gunung mereda. Dan segera itu juga beberapa warga dan tim SAR datang mengevakuasi dan menyelamatkan Jimmy dan Sylvia. Saya tidak menyangka masih bisa selamat dan masih bisa bertemu istri dan bayi saya. Walaupun saya harus kehilangan anak pertama dan mertua saya. Tuhan masih baik sama kami berdua, sehingga kami masih diberikan mukjizat oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Pemandangan alam pegunungan sungguh sangat indah. Bagi sebagian orang yang suka berpetualang atau memanjat tebing tentu tidak akan melewatkan kesempatan tersebut. Namun bagaimana jika kegiatan ini justru berubah menjadi musibah? Pasti akan lain lagi ceritanya. Kali ini kita akan menyaksikan kisah yang dialami oleh sekumpulan pecinta alam yang tengah memanjat tebing di Yogyakarta. Mereka mengalami musibah. Namun anehnya, satu orang selamat dengan cara yang tak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Mau tahu bagaimana kisahnya? Ini dia kisahnya.
Irmawati adalah seorang mahasiswi angkatan baru yang akan masuk di organisasi mahasiswa pencinta alam. Hari itu adalah hari di mana Irma akan diajak oleh seniornya untuk ke lokasi pendakian dan tempat di mana untuk memanjat tebing. Para senior pun mulai menjelaskan tentang situasi medan yang akan mereka lalui nantinya. Ya kita nanti mau mendaki Gunung Paranglok ya. Jadi itu butuh stamina yang kuat, harus disiplin tinggi dan perlengkapan juga harus lengkap ya. Irma ya, udah lengkap kan nanti? Terutama untuk Irma yang masih baru, harus selalu waspada. Ningsi tolong ya, dibantu Irmanya untuk supaya dia tuh waspada ya. Oke kalau gitu kita bereskan dulu sekarang. Selamat sore Pak. Selamat sore. Mau laporan. Iya. Selamat sore. Mau naik ke gunung ya, Dek? Iya. Oh, baik, periksa dulu. Para pendaki mulai diperiksa kelengkapan peralatannya oleh petugas dan diharuskan menyelesaikan semua administrasi. Dan setelah itu, mereka diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Ya, Bapak sarankan hati-hati, di sini sedang musim hujan. Kalau Iya, mendaki licin. Ya. Hari mulai sore dan menjelang malam. Akhirnya Irma dan kawan-kawan beristirahat di lokasi perkemahan karena tidak mungkin melakukan pendakian pada malam hari. Itu apa? Apa ya? Sama enggak? Saya fobia akan ketinggian. Makanya saya senang sekali mempunyai teman seperti Ningsih yang mengerti saya dan mau membantu saya menghilangkan fobia saya. Di saat mereka tidur, tiba-tiba saja mereka dikagetkan oleh teriakan Irma yang sangat kencang sekali. Ningsih terbangun dan melihat Irma sedang berteriak-teriak dalam tidurnya. Tolong! 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 Aku mimpi ada ular. Dan Irma pun menceritakan perihal yang membuat dirinya takut. Kamu tenangin aja tidur. Ternyata Irma bermimpi seram, di mana dirinya melihat banyak sekali ular. Apakah ini sebuah pertanda akan datangnya musibah?
Ya. Kayaknya enak. Duduk kedengeran. Nah, kayak cuaca nggak bersahabat nih bro. Iya. Yaudah deh. Yuk kita berdua dulu deh. Sorry. Yuk. Saya sangat senang sekali melihat cara kerja Johan dan Lutfi. Mereka benar-benar pemanjat tebing yang sangat berpengalaman. Ketika mereka hendak memulai memanjat, ternyata hujan turun dengan derasnya. Mereka pun menangguhkannya dan beristirahat sambil menunggu hujan reda. Lama nggak kira-kira? Saya awalnya hanya melihat persiapan dan melihat Johan memeriksa jalur di atas tebing dan memasang tali sebagai pengaman di atasnya. Walaupun sempat beberapa kali Irma terjatuh, Lutfi dengan sigap mampu menahan tali dari atas hingga Irma tidak terjatuh. Kakinya agak dilurusin dikit tadi. Iya, dikit. Iya. Aduh. Saya takut sekali waktu lihat ke bawah, karena pada saat itu posisi kami akan menuruni tebing. Dan posisi saya berada di paling atas. Akhirnya kejadian yang ditakutkan semua pendaki pun terjadi. Lutfi, bisa tahan nggak? Ini ada masalah nih antara gue. Johan melakukan kesalahan karena penahan tali yang dia gunakan mulai terlepas dari tebing. Irma mulai mereda rasa takutnya. Kepasrahannya pada Yang Maha Kuasa membuat dirinya sedikit tenang. Lutfi dan Ningsih pun merasakan itu. Dan tanpa terasa, mereka sudah bergelantungan di atas tali selama 2 jam lamanya. Irma terus memohon agar teman-temannya tak berpisah dari dirinya dan biarkan dia menahan tali yang menyanggah tubuh mereka hingga pertolongan datang. Namun, Johan dan Lutfi pun mengambil keputusan yang sangat sulit karena mereka tak mau menjadi beban. Johan memotong tali yang menghubungkan mereka dengan Irma. Tak ayal lagi, tubuh Ningsih dan Lutfi melayang deras ke dasar gunung. Irma terus menempel di tebing. Tubuhnya terus menggigil menahan rasa takut yang teramat sangat. Hati selalu memohon dan berharap pada Yang Maha Kuasa agar dirinya bisa diselamatkan. Tuhan pun menjawab semua permohonan Irma. Pak Purwanto yang sedang berpatroli menemukan 3 jenazah pendaki yang dikenalnya. Dia pun langsung menghubungi yang lainnya untuk segera memberikan pertolongan pada seorang pemanjat yang masih berada di atas tebing. Untung saja saya sempat mengontrol keadaan tebing sore itu. Kalau tidak, mungkin Irma masih tergantung sampai besok. Saya salut dengan Irma. Dia bisa bergantung di tempat seperti itu. Kalau orang lain, mungkin sudah jatuh ke bawah. Ini sungguh mujizat dari Tuhan. Kisah-kisah ajaib dan memberikan pelajaran bagi pencerahan jiwa kita.
Keajaiban Tuhan berlaku bagi siapa saja yang selalu ingat kepadanya dan mau berbuat baik kepada siapa saja. Keajaiban apalagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.